Kalian udah pernah lihat Raja Jawa turun gunung? Orang-orang Purwokerto udah. 2 hari yang lalu. Nggak jalan kaki, naik jeep. Bersama calon gubernur nomor urut 2. Siapa lagi kalau bukan Bapak kita yang tercinta, Bapak Joko Widodo. Ya, dan tahu kalian, dengan turun gunungnya Bapak Joko Widodo, Mak Banteng mulai panik. Mulailah elit-elitnya itu mengatakan, untuk apa cawe-cawe lagi, kan bukan presiden. Justru karena dia bukan presiden, makanya namanya bukan cawe-cawe, tapi ikutan kampanye. Baru siapa lagi? Si Aryo Seno, ya kan, mengatakan apa? Oh, ini adalah tanda-tanda kekalahan, tanda-tanda kepanikan. Kok tanda-tanda kekalahan? Ini bukan tanda-tanda kekalahan, ini strategi. Justru kalian itu yang panik. Karena apa? Kalian kan udah terbiasa maling teriak maling, apalagi dinasti teriak dinasti. Jadi untuk saat ini yakin aku, kalian itu panik teriak panik. Tahu enggak kalian, memang jujur saja, aku beberapa kali katakan bahwasanya kalau untuk Jawa Tengah sengit ini sengit, ya kan begitu ya. Jadi Ahmad Lutfi dengan Andika Perkasa itu bisa dikatakan ya, yang panas itu bukan mereka berdua, tapi siapa di belakang mereka. Kalau mereka berdua, lihatlah debat mereka kayak lagi silaturahmi. Nggak kayak di Sumatera Utara, memang betul-betul panas gitu loh. Jadi ditengok debat itu, debat-debat silaturahmi kan begitu. Yang panas yang di belakang. Mananya ini penyerangannya ini nggak mulai-mulai, pikirnya gitu kan. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, ini bukan tanda kepanikan ya, tapi ini tanda bahwasanya Bapak Jokowi sedang membangunkan rakyat supaya apa? Supaya rakyat jangan sempat salah pilih. Karena mungkin rakyat ya merasa bahwasanya udahlah, siapapun juga gubernurnya sama aja ya, begini-begini aja ya kan begitu ya kan. Mulailah orang itu mulai goyah ya kan. Gimana, nggak pilih Lutfi nggak ya, pilih Lutfi nggak ya. Sebetulnya mereka pemilih Lutfi itu kan begitu. Anak begitu tahu nggak kalian, begitu turun gunung Bapak Jokowi, wah meledak. Kalian tengok itu sepanjang jalan orang semua isinya itu. Jalan-jalan di mall orang juga itu yang memperhatikan mereka. Jadi kuakui memang kemarin itu sempat ya, lembaga survei mengatakan bahwasanya survei mereka itu kejar-kejaran ya kan, dan kadang kala itu Andika bisa di atas tapi beda-beda tipis terus ya kan, 27,8 ya kan, 27,3. Andika begitu juga 27,8, 27,6 gitu orang ini terus ya. Jadi belakangan ini ya ditengoklah kan, ini udah nggak benar lagi ini, begitu-gitu aja, nggak ada nggak ada gebrakan kan begitu ya, terpaksa lah turun gunung Bapak itu kan begitu. Sekarang kalian nggak usah protes ya dengan turun gunungnya Bapak Jokowi ya gitu. Suruh Mbak Megawati turun gunung juga. Kita lihat seberapa besar animo masyarakat menyambut Ibu Megawati. Perhatikan ya, ku challenge sama kalian ya, bukan cuma di daerah Jawa Tengah, tapi di daerah manapun ya, bandingkan kehadirannya Bapak Jokowi dengan kehadirannya Ibu Megawati. Aku entah kenapa ya punya keyakinan bahwasanya kalau Bapak Jokowi yang hadir itu acara selalu ramai. Jarum coklat nggak ada lu nggak rame. Sampurna hijau itu ya. Kok aku lagi ngiklankan sesuatu sih. Ya,
Jadi itu dia. Jadi kalau misalnya ku bilang sama kalian ya, ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Kenapa ku katakan sesuatu yang sangat menarik? Dengan turunnya Bapak Jokowi, sebetulnya itu istilah orang itu aja ya turun gunung gitu. Mana pula turun gunung lah. Kalau turun gunung itu, contohnya kita punya kekuasaan, apa punya posisi tinggi tiba-tiba, begitu ada masalah di bawah, kita turun. Ini enggak. Ini Bapak Jokowi cuman rakyat. Jadi kalian para pembenci Jokowi dan juga kalian itu simpatisan PDIP yang ada di Jawa Tengah, udahlah, Bapak Jokowi kami itu cuma rakyat biasa. Cuman bedanya jamu atau wedangnya itu lebih berkhasiat dari punya yang lain. Itu makanya aku bilang, ya coba perhatikan kalian dulu. Pernah nggak Megawati ajak orang makan nasi goreng besoknya itu terpilih jadi gubernur? Nggak pernah kan? Bapak Jokowi jangankan gubernur, jadi presiden. Berapa kali diajaknya makan Bapak Prabowo? Udah langsung jadi barang itu. Ibu Megawati pernah nggak ya? Itu dia ya, kita kan tidak, aku kan bukannya sedang tidak menghormati Ibu Megawati, tidak. Sekarang kan aku hanya berandai-andai saja, berangan-angan saja. Kepingin juga gitu loh, contohnya misalnya di satu kota, ya kan, di Purwokerto, ya kan, di satu kecamatan yang hadir Bapak Jokowi, yang satu kecamatan lagi yang hadir Mbak Megawati. Kira-kira masyarakat kemana arahnya? Itu kan kadang-kadang pikiran nakalawak ke situ juga larinya gitu, ya kan? Nggak salah dong, ya kan? Namanya juga eksperimen. Dan tahu nggak kalian ya, semenjak Bapak Jokowi makan bersama kemarin itu sama-sama makan soto sama calon gubernur Mas Lutfi, ya kan? Setelah itu pergi ke Purwokerto bareng-bareng, tahu nggak kalian? 8 jam yang lalu survei membuktikan bahwasanya Ahmad Lutfi dan Tads Yassin itu sudah mulai menaik ke atas. Itulah dia surveinya biar tahu kalian. Makanya ku bilang itu bukan tanda kepanikan. Bukan. Bapak Jokowi sedang membangunkan. Jadi ku bilang sama kalian, 27% sekian pemilih Andika. 27% sekian itu pemilihnya Ahmad Lutfi. Tapi masih ada sekitar 26% yang menjadi swing voter. Nah, hati-hati ketika swing voter itu biasanya mereka akan melihat fenomena dulu, kan begitu. Nah, ini fenomenanya sudah kelihatan. Ya, fenomenanya sudah kelihatan. Biasanya swing voter itu akan mengarahkan suaranya ke situ. Makanya terbukti survei mengatakan bahwasanya Ahmad Lutfi sudah agak lumayan di atas. Itu hati-hati dengan silent majority, biar tahu kalian ya kan, orang kadang-kadang nampaknya nggak mau milih, tapi begitu mereka memilih ya rame-rame mereka memenangkan salah satu paslon gitu ya. Jadi kalau bisa aku katakan ya, untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di Purwokerto ya, selamat ya, karena Anda sudah kedatangan tamu istimewa. Kalau di kampung kami ini biar tahu kalian, setiap daerah yang disinggahi oleh Bapak Jokowi, kami katakan itu daerah istimewa. Ya, tempat-tempat istimewa itu kalau misalnya bahasa Bataknya itu dibilang si buat tua gitu. Artinya apa? Pembawa keberuntungan itu Bapak Joko Widodo. Terlebih lagi sama masyarakat Sumatera Utara. Karena apa? Karena perjuangan Bapak Joko Widodo di Sumatera Utara, maka tidak jadi itu wisata halal. Yang mau dicanangkan oleh gubernur sebelumnya. Wisata halal. Dan juga tahu enggak kalian ya, ini jujur aja ya, seperti di Bali, banyak teman-temanku yang di Bali itu mengatakan bahwasanya ya, jangan pernah coba-coba memunculkan isu wisata halal di Pulau Bali ya. Karena apa? Itu sangat menodai dan juga itu sangat menyakiti hati masyarakat yang ada di Pulau Bali.
Siapa rupanya Pung mau bikin wisata halal di situ? Ada. Pasangan Mulia Pas bukan Pung? Bukan. Udah tahu lah kalian situ ya kan. Ya. Jadi bisa dikatakan ya, Bapak Jokowi ini ketika ya ingat Opung Luhut berkata apa ya? Itu kalau Bapak Jokowi itu bahaya itu. Karena apa? Kalau dia ya sudah menunjuk seseorang, itu udah game over. Game is over katanya. Udah nggak ada cerita lagi, udah selesai permainan. Jadi Jawa Tengah udah selesai permainan ya. Ya, aduh panik, solid. Aduh, ya itu makanya aku bilang, akui aja. Apa sih salahnya mengakui panik gitu loh? Iya betul, kami memang panik. Tapi di dalam kepanikan kami itu kami masih mempunyai harapan bahwasanya yang akan menang itu adalah Bapak Andika Perkasa. Ya, kami dikatakan panik, betul kami panik. Kami dikatakan takut, wow, tentu saja. Kami dikatakan mental kami mencut, pas. Seperti itu yang kalian rasakan terhadap kami, itulah kenyataannya kan. Gentleman gitu loh. Ya. Jadi kayak gini ya, aku minta tolonglah dulu ya. Tolong dulu untuk Jakarta, tim suksesnya Ridwan Kamil, tolong dulu minta Bapak Joko Widodo untuk turun gunung. Ya, turun gunung dulu sekali-sekali Itu kok tengok elektabilitas itu udah agak rawan itu. Iya, jangan anggap remeh. Iya, iya kan? Itu sewa aja satu mobil Jeep udah. Dikasih umbul-umbul, ya kan? Naikkan Bapak Jokowi ke situ, udah keliling-keliling, udah selesai. Selesai itu. Warga Jakarta 80% pasti pilih. Jadi kalau Sumatera Utara sudah dikondisikan ya. Jadi nggak perlu Bapak Joko Widodo turun ke sana, nggak perlu. Ya, Jawa Barat begitu juga, nggak perlu juga. Ya, Ketua Umum pergi ke sana. Ya, Bali begitu juga. Nggak usahlah turun gunung. Karena di sana juga Mulia Pas itu memang betul-betul pasangan yang serasi. Gitu ya. Jadi makanya aku bilang ya. Berapa kali kita saksikan, berapa kali kita tonton di video, ya, betapa Bapak Joko Widodo itu memang dikejar-kejar, ya, dikejar-kejar bukan gara-gara dia memfitnah kayak si Said Didu. Said Didu katanya apa? Ini sungai ini sudah dijual ini. Ini sungai ini sudah dijual pemerintah kepada pengusaha. Sungai yang ini, sungai yang itu, sungai yang ono. Nanti kita bahas ya. Karena Said itu sekarang dalam pemanggilan polisi. Nggak tahu ya, nggak tahu aku berita terbaru entah sudah balik dia dari kantor polisi, nggak tahu juga ya kan. Ya kan, kita percayakan aja semuanya kepada penyidikan. Itu dia ya. Jadi masa sungai mau dijual nggak aja ya. Jadi kalau untuk Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kayaknya aman deh. Khofifah Indar Parawansa Jawa Timur aman juga, aman terkendali, nggak perlu turun gunung, nggak perlu. Banten gimana? Aman. Banten aman. Iya, aman. Iya, jadi bisa dikatakan karena Banten aman ya. Situ juga satu kandang Banten sama Kim sama Banten kan satu kandang, satu apa juga, ya kan? Jadi bagi kalian ya yang memang betul-betul kepingin ya calon kepala daerah kalian yang menang, coba dulu suruh calon kepala daerah kalian itu
calon bupati atau calon apa gubernur, foto-foto sama Bapak Presiden. Nah, ya. Jadi bisa dikatakan ya Bapak Joko Widodo masih belum bisa hilang lah di hati masyarakat. Ya, itu dia. Jadi coba kalian perhatikan itu ya. Setiap caleg apalagi dari Kim itu buru-buru itu menjumpai Bapak Joko Widodo, ya kan? Sebentar mau minta foto, sebentar mau minta nasihat, sebentar mau minta apa namanya titipan, ya kan? Tahu titipan kan gitu? Kan Bapak Jokowi sering gitu. Saya titip Jawa Timur, saya titip Kabupaten Toba Samosir supaya makanan di sini itu boleh diberikan label mana yang halal dan mana yang non halal. Supaya apa? Supaya juga pariwisata sana bertambah dengan baik. Itu dia, ya. Jadi coba bayangkan kalian, aku nggak pernah ada menemukan presiden di Indonesia, bahkan hampir di dunia ini, ya, walaupun tidak apa namanya tidak lagi memegang masa jabatan, ya, tapi beliau tetap dihormati. Luar biasa. Coba bayangkan kalian, Bapak Prabowo aja turun tangan juga. Turun tangan beliau itu ya menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya kami katakan kepada rakyat Jawa Tengah supaya memilih Arman Lutfi sebagai gubernur di Jawa Tengah. Kan begitu. Protes lah yang lain. Kok komputer, apa namanya kok komputer? Kok Bapak Prabowo ikut-ikutan? Kok Bapak Prabowo ikut-ikutan cawe-cawe? Kan begitu kan harusnya kan. Ya. Jadi coba. Aku kepengen dengar dulu apa namanya kalian itu mengkomplain Bapak Prabowo. Coba aku pengen dulu. Ya. Jadi beliau itu, ini banyak orang nggak tahu ini. Beliau itu Bapak Prabowo, ya. Bapak Prabowo itu kemarin turun gunung bukan dalam kapasitasnya sebagai Bapak Presiden, tapi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Itu dia. Jadi harus dikotak-kotakan dong, ya kan? Jangan sampai kalian itu apa namanya langsung menarik kesimpulan seperti itu, nggak bisa kan begitu. Cemana lah mau dibilang namanya orang longor, ya kan? Tapi tahu nggak kalian ngomong-ngomong, aku rindu kali ini apa namanya para suara-suara para penghujat itu menghujat presiden yang sekarang. Refli Harun, mana suaramu? Begitu juga itu siapa namanya itu Rocky Gerung, mana suaramu? Kenapa nggak bisa bersuara lagi? Ya, takut nggak makan ya? Said Didu gimana kabarnya? Masih di kantor polisi? Masih ditanya-tanyai? Itu sih kamu nakal sih, ya kan? Maunya dari kemarin itu nggak usah terlalu banyak kali cerita. Kau fitnah katanya perusahaan itu dibilang begini, dibilang begitu, rupanya enggak. Banyak pula itu video apa namanya di TikTok itu, ya kan? Mulai dari Mahfud MD, ya kan? Apa dibilangnya? I stand with Mr. Dido. Ya kan begitu, yang sana begitu juga lagi, ya kan? Kami doakan supaya Said Didu boleh mendapatkan keadilan, kan begitu, ya kan? Tapi itu sah-sah saja sih, nggak masalah ya. Tapi next time aja lah kita bahas Said Didu itu. Karena apa? Terlalu singkat nanti kurang enak kita membahasnya. Ya, jadi kalau bisa dikatakan, tunggu kalian. Bapak Jokowi atau Raja Jawa akan turun di mana tempat yang kalian tidak tahu keberadaannya. Perhatikan aja nanti tiba-tiba di Tasikmalaya itu. Dari Tasikmalaya tiba-tiba nanti ke Vietnam. Itu dia. Jadi bisa dikatakan ya, apa namanya, kalau Bapak Joko Widodo ini memang betul-betul satu karakter yang kuat gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan tidak terkalahkan lah ya. Siapapun
yang berusaha untuk menyingkirkan Bapak Joko Widodo dari hati kami. Hati-hati kalian. Ih, apa nyopung ini penjilat kali. Gak penjilat aku, serius lah, percayalah kalian, gak penjilat aku. Tapi tahu enggak kalian, jujur aja kemarin aku lagi live aku di TikTok ya kan gitu ya. Jadi ada temanku, memang beliau itu bisa dikatakan pentolan lah di si merah ya kan. Lalu dia nongol, karena kita berteman baik. Apa dia bilang begini ya, Lae, satu saat kau pasti ke si merah. Iya kan begitu. Pasti satu saat kau si merah. Dalam hatiku kan, aku ya mengapa alasanku bilang sama kawan ini. Itu dia ya, tapi ku bilang ku pastikan sama kalian kalau sempak aku si merah unfollow kalian aku. Unsubscribe. Kalau tidak ada alasan yang kuat untuk mengingat kalian, tidak. Oke. Ya, jadi jangan sampai lupa ya. Jadi untuk kepala-kepala daerah yang kira-kira elektabilitasnya agak ke bawah, saya wajib panggil Bapak Jokowi. Ya keliling-keliling kalian, wow rame itu. Ya, rame itu ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.